Beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil dan juga Suswono mendapatkan dukungan atau support dari 42 simpul tim relawan yang ada di Jakarta, ya. Dan kebanyakan dari mereka mantan relawan dari Anies Baswedan. Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari 42 simpul relawan di Jakarta Timur. Deklarasi ini berfokus untuk memenangkan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta 2024. Akhirnya ya, satu-satu. Ya, pertama dikit-dikit dulu, tapi lama-lama jadi bukit. Ya, pertama 1-2 relawan, lama-lama jadi 20. Sekarang udah 42. Makanya itu siapa yang kemarin itu nulis huruf besar-besar itu, Ridwan Kamil ditolak di Jakarta. Ya bisa saja itu mungkin ekspresi personal, tapi secara kolektif Ridwan Kamil ternyata diterima masyarakat luas di Jakarta. Jadi ini menunjukkan apa ya? Ini menunjukkan bahwa ada perubahan sudut pandang dan ada perubahan mindset dari relawan yang kemarin dikatakan cinta mati anak abah. Ternyata cinta mereka nggak mati-mati kali kok. Mereka cuma sempat jatuh cinta sama Anies Baswedan tanpa harus cinta mati. Makanya mereka membuktikan bahwasanya mereka selama ini bukan cinta buta, masih cinta melek. Aduh. Jadi ini biar tahu kalian ya, ada beberapa faktor ya yang membuat banyak sekali tim relawan anak-anak abah ini dulu ya itu masuk menjadi barisannya dari Ridwan Kamil ya. Ada beberapa faktor ya. Kita dari faktor dari apanya dulu ya, dari Ridwan Kamilnya dulu. Nanti kita akan berbicara dari faktor anak-anak abah ini ya. Atau aku udah nggak tega aku menyebutkan anak-anak abah. Ya, mantan relawan aja lah aku bilang ya. Karena apa? Mereka udah nggak anak abah lagi. Ya paling nggak 5 tahun inilah. Jadi dari faktornya Ridwan Kamil dulu ya. Kalau bicara Ridwan Kamil ya, ini yang merubah sudut pandang dari para pendukungnya Anies. Mereka itu sadar bahwasanya ternyata ada daya tarik tersendiri dari seorang Ridwan Kamil. Ya. Yang pertama, Ridwan Kamil itu adalah seorang eksekutor yang handal. Karena apa? Karena sudah terbukti 1 periode menjadi wali kota Bandung dan 1 periode menjadi gubernur Jawa Barat. Itu dia. Itu yang pertama, ya. Baru yang kedua, kenapa ya kenapa Ridwan Kamil ini memiliki daya tarik? Ternyata selain dia eksekutor yang baik, ternyata dia juga seorang yang religius. Iya. Jadi kenapa bisa kita katakan religius? Ternyata kemarin itu waktu pemenangannya Ridwan Kamil yang waktu di Bandung dan juga di Jawa Barat, ternyata dia juga dekat dengan banyak kiai dan dekat dengan banyak organisasi-organisasi keagamaan. Itu dia. Ya. Yang ketiga sudah pasti beliau ini orangnya nasionalis. Ya. Jadi zaman sekarang jujur saja memang betul agama penting, tetapi ketika agama kita ya dipadukan dengan jiwa nasionalisme yang tebal, maka semuanya itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Iya dong, pasti, ya kan? Baru apa lagi ya? Ridwan Kamil ini ternyata memiliki ya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Jawa Barat, dan inilah yang membuat banyak tim relawan untuk mengalihkan perhatiannya kepada Ridwan Kamil ya. Itu dia ya. Baru berikutnya apa? Track record sudah pasti ya, karena bisa dilihat semenjak yang namanya Ridwan Kamil ya memimpin kota Bandung dan juga Jawa Barat ya, tidak pernah ada satu celah pun yang merusak
ya yang merusak pada pandangan masyarakat terhadap Ridwan Kamil. Itu dia. Baik itu dari segi rumah tangga, dari segi anggaran, dari segi melakukan segala pekerjaannya, dari segi menggunakan segala kewenangannya, tidak ada yang cacat. Apalagi bisa dikatakan beliau ini adalah orang yang selalu turun ke lapangan, dan dia itu bisa dikatakan adalah orang yang rajin belanja masalah, kalau kata orang PDIP bilang. Faktor berikutnya, ya, sosok Ridwan Kamil ini ternyata adalah sosok yang paling benci sama korupsi. Oleh karena itu, ya Jakarta perlu memandang, perlu melirik kepada seseorang yang betul-betul konsisten terhadap pemberantasan korupsi. Itu dia. Karena apa? Ya, karena Jakarta tidak mau lagi dengar istilah dengar istilah kelebihan bayar, nggak mau lagi. Dan Jakarta tidak mau lagi mendengar pemimpinnya beli-beli lem Aibon, ya, dengan harga yang fantastis, nggak mau lagi, ya. Jadi bisa dikatakan daya pikat dari Ridwan Kamil itu adalah dia itu anti korupsi. Berikutnya banyak ini, ya, banyak, ya. Ridwan Kamil itu, ya, selain dipercaya masyarakat, dia itu juga tipikal pemimpin yang turun ke lapangan dan juga dekat kepada masyarakat. Dan makanya beliau itu bisa dikatakan, ya, sudah dianggap sebagai orang tua dari seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Itu dia. Terus berikutnya, faktor dari Ridwan Kamilnya, beliau adalah sosok yang update. Sosok yang selalu mengikuti perkembangan zaman, ya. Jadi makanya harus tahu, ya, untuk Jakarta sendiri pemilih milenial itu tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Milenial, ya, itu selalu menyukai hal-hal yang baru dan unik. Dan jangan ditanya, Ridwan Kamil adalah jagonya. Ya, kita bisa lihat bagaimana Ridwan Kamil membuat program-program kreatif yang ada di Bandung dan juga yang ada di Jawa Barat, dan diyakini itu juga yang akan dia lakukan di daerah khusus Jakarta, ya. Setelah itu, ya, yang membuat Ridwan Kamil memiliki daya tarik tersendiri, beliau itu dekat dengan Gen Z, dengan kaum milenial. Ya, bisa kita katakan bahwasanya selama beliau memerintah, ya, beliau itu banyak sekali beliau banyak sekali bukan memanfaatkan, ya, lebih tepatnya memakai anak-anak muda, ya, menggunakan anak-anak muda untuk memberikan kampanye-kampanye positif selama dia memerintah di Jawa Barat. Baik itu kampanye kemanusiaan, baik itu kampanye kampanye-kampanye yang berhubungan dengan kreativitas, kampanye-kampanye kebudayaan, kampanye sosial. Jadi beliau ini bisa dikatakan dekat, sering mengandalkan, ya, daya dan kemampuan anak-anak muda di dalam melakukan setiap pekerjaannya. Itu dia, ya. Terus, ya, banyak lagi, ya. Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin yang melakukan segala sesuatunya, ya, bisa dikatakan lebih mengarahkan kepada digital daripada manual. Ya, bisa dikatakan dia adalah tipikal pemimpin yang modern, bukan konvensional. Dan Jakarta perlu sosok pemimpin yang modern, bukan lagi yang konvensional, ya. Baru ada lagi. Makanya dia memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan yang dua lagi. Gitu loh, ya. Baru berikutnya lagi. Beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas. Karena apa? Beliau selalu berusaha ketika di Jawa Barat, ya, melakukan segala pekerjaannya, terlebih dahulu melakukan diskusi dengan masyarakat daripada langsung mengeksekusi itu. Gitu dia. Baru selanjutnya, ya. Selanjutnya beliau itu dikenal, ya, ingat, beliau itu dikenal pemimpin yang mampu menata kota dan menata daerah yang dipimpinnya. Dan seringkali beliau itu terjun langsung
untuk melakukan tata kota di kota yang dia pimpin atau daerah yang dia pimpin, ya. Makanya Jakarta perlu pemimpin yang memiliki kemampuan tata kota yang sangat mumpuni dibandingkan memiliki kemampuan tata kata. Jakarta sudah stop, ya, sudah stop dengan pemimpin. Jakarta sudah selesai dengan pemimpin yang hanya pintar menata kata, bukan menata kota. Ya, itu dia. Baru selanjutnya, ya, selama di Jawa Barat, ya, dan juga di daerah Bandung, ya, Ridwan Kamil dikenal tidak terlalu mau menghambur-hamburkan uang negara untuk pembangunan yang sia-sia. Dan bisa dijamin nanti ketika Ridwan Kamil memimpin, tidak akan lagi ada monumen bambu. Tidak akan ada lagi trotoar yang dicat warna-warni. Tidak akan lagi ada tugu sepatu. Tidak ada lagi helm proyek untuk sekolah. Aku lucu kali waktu si Anies katanya pengadaan helm proyek untuk sekolah. Sebanyak berapa itu? Kalau nggak salah itu sebanyak 800 miliar atau 200 miliar. 200 miliar untuk beli helm sekolah. Apa helm proyek? Kukira untuk pekerja proyek, rupanya untuk alat praktek sekolah. Yakinlah kalian, aku bilang sama kalian masyarakat Jakarta, beruntung kalian kalau Ridwan Kamil menjadi pemimpin di daerah Jakarta. Ya, setelah itu apa? Ya, Ridwan Kamil adalah tipikal orang yang rendah hati. Iya, dia rendah hati. Dia tidak akan melakukan segala sesuatunya menurut keinginannya sendiri. Tidak, dia akan memikirkan apakah ini ada guna dan faedahnya bagi masyarakat. Kalau tidak ada, dia tidak akan lakukan. Sama seperti tugu bambu tadi. Ada nggak kira-kira itu gunanya untuk masyarakat? Kalau kira-kira nggak ada gunanya untuk masyarakat, dia nggak akan bikin itu. Ya, itu dia. Makanya aku bilang, itu dari sisi Ridwan Kamil. Kalau mau kita beda, masih banyak lagi. Ya, Opung Parbilak juga kalau misalnya ke Bandung sekali-sekali kepengen juga jumpa. Tapi cemana mau dibilang, ya kan? Ya paling enggak foto-foto kan begitu. Bisa aja aku edit foto-fotonya. Sampingan sama fotoku. Tapi cemana mau dibilang nggak puas. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan Ridwan Kamil ini tipe pemimpin yang langka dijumpai di Indonesia. Langka, komplit. Ku bilang sama kalian komplit. Orang yang modern, rendah hati, dekat dengan milenial, dekat juga dengan tokoh-tokoh agama, ya lebih mengedepankan mengedepankan sistem komunikasi teknologi digital daripada konvensional dan segala macam. Ya, dia mampu untuk itu. Iya, jadi nggak usah lagi. Ya sudahlah. Kalau bisa kita katakan untuk 5 tahun ini, ya Jakarta akan dipimpin oleh pemimpin yang sangat luar biasa. Ya, tidak cuma pemimpin yang ngomong-ngomong doang. Dan satu lagi. Ya, ingat, Ridwan Kamil adalah pencinta sepak bola. Ya. Ya, aku bilang sama kalian, mungkin saat ini Jackmania dan juga Persija, ya mungkin untuk saat ini masih menolak karena di hatinya masih ada Anies, ya kan. Tapi ke depan, ya 5 tahun ke depan ini, apakah mungkin klub sepak bola yang dilahirkan dan juga dinanai oleh pemerintah Kota Jakarta, Kota Jakarta. Daerah khusus Jakarta, ya, apakah mungkin mereka tidak akan tidak akan terjadi rekonsiliasi dengan bapaknya? Nggak akan mungkin. Kita lihat aja, pasti akan ada rekonsiliasi karena kita tahu memang, ya, yang namanya Persija dengan Persib, ya, itu kurang bisa ketemu lah. Tapi kita harapkan nanti justru dengan kepemimpinannya Bapak Ridwan Kamil akan ada rekonsiliasi, ya, akan ada gencatan senjata antara Persija dengan Boboto. Ya, kita nggak mau lah Indonesia itu kalau bisa budaya-budaya membenci, ya, klub di luar daripada klub andalannya. Itu aku rasa itu udah selesai lah. Tapi kalau misalnya mau kalian pertahankan, suka hati kalian. Kita nggak tahu juga, entah pentolan-pentolannya di situ juga sudah dibisiki kan?
Udah nggak usah mau, nggak usah mau kan begitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah ya, ataupun itu juga lahir dari hati mereka, itu nggak masalah ya. Itu dari ya, kita bicara tentang daya tarik dari seorang Ridwan Kamil. Sekarang kita masuk ya, apa yang menjadi motivasi daripada relawan-relawannya Anies ya? Ya bisa dikatakan waktu Anies Sandiaga Uno itu ya, itu relawannya sudah banyak yang pindah juga ke Ridwan Kamil Suswono ya, kalau disingkat Ridho ya. Ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama sudah pasti mereka kepincut. Ya, sudah pasti mereka kepincut ya dengan sosok dari Ridwan Kamil. Yang kedua, mereka kepincut dengan program-program andalan dari Ridwan Kamil. Itu dia. Baru yang ketiga, mereka tidak mau ya memperpanjang masa yatim piatu mereka. Makanya ya, kata tim, kalau nggak salah itu ada satu simpul relawan mengatakan jangan pernah tinggalkan kami, katanya. Artinya apa? Berarti selama ini mereka ditinggalkan. Kita kan sering mendengar berita, ya ini bukan hoax ini ya. Ada banyak relawan-relawannya Anies yang kemarin waktu mereka itu diperlukan tenaga, daya dan upaya untuk memenangkan Anies, begitu di tengah jalan dilupakan. Kalau mau tak kalian cari sendiri lah, sampai aku nyarinya itu banyak. Makanya aku bilang ya, itu yang faktor yang ketiga ya. Faktor yang keempat ya, faktor sakit hati. Sakit hati karena apa? Karena ditinggalkan Anies. Itu dia. Makanya aku bilang, aku udah kutebak ini ya, pasti ada sesuatu yang membuat ya relawannya Anies lebih mudah pindah ke Ridwan Kamil dibandingkan ke Pramono Anung. Itu dia ya. Baru berikutnya faktor yang membuat relawan lamanya Anies ini lebih memilih Ridwan Kamil. Yang berikutnya itu adalah faktor dari Suswono. Nggak bisa dipungkiri ya, Suswono itu pentolannya PKS ya, dan bisa dikatakan dulu ya kan, itu jago-jago orasinya atau orator andalannya Anies Baswedan itu kebanyakan dari mana? Dari PKS dong. Ya, itu makanya. Jadi bisa dikatakan kalau untuk daerah khusus Jakarta ya, selama ada PKS bersama dengan Anies aku kok belum bisa move on ya bibirku ini ya. Selama ada PKS di dalam gerbongnya Ridwan Kamil, maka everything is okay. Everything is good. Nothing is impossible. Iya dong, ya kan? Apalagi ditambah, ini jujur aja aku bilang sama kalian ya, selain daripada simpul-simpul relawannya Anies dulu yang masuk ke Ridwan Kamil ya, itu bisa jadi, ini bisa jadi loh, Ahoker itu juga bisa banyak masuk ke Ridwan Kamil. Karena apa? Karena mereka sudah kadung kecewa. Ya, gimana pun juga caranya, yang memimpin mereka walaupun ya sudah turun tim dari PDIP untuk membalut hati lukanya para Ahokers. Ya, mereka itu lebih memilih dan lebih memaksakan dan lebih menuntut Ahok menjadi gubernur, bukan Pramono Anung. Nah, mereka akan melakukan perbandingan ya, mana yang lebih mendekati Ahok ya. Mereka akan mencari sosok yang lebih mendekati Ahok. Mungkin secara kolektif mereka tidak akan melakukan deklarasi, mungkin secara kolektif mereka tidak akan melakukan aksi ya, tapi secara personal dari hati ke hati ya, mereka akan pilih mana sosok yang lebih pantas dan lebih bisa membawa Jakarta ini menuju yang lebih baik, yaitu pilihannya kepada Ridwan Kamil. Loh, Opung kok sok tahu, Opung, kan begitu pikiran kalian? Ya iya, karena di hati mereka masih ada Ahok. Masalahnya si Ahok berada di tempat yang tidak tepat. Itu aja.
Yakin aku kalau Ahok ada di Kim, Ahok ada di Golkar, Ahok ada di Gerindra, Ahok ada di PKB atau Ahok ada di Nasdem, yakin aku yang dimajukan pasti Ahok. So yakin kau Bung? Ya bisa saja, kenapa enggak, ya kan? Itu makanya ya. Ya kalau bisa dikatakan ya, memang nampak kemarin itu Ahokers itu cuma sedikit ya kan, yang turun ke jalan melakukan aksi. Tapi tahu enggak kalian ya, Ahok itu walaupun pendukungnya kebanyakan dari, I'm sorry to say ya, dari simpul-simpul minoritas ya, tapi kalau dikumpul jadi banyak juga itu. Lumayanlah bantu-bantu suara. Itu dia ya. Jadi kalau aku sih lebih bukan lebih condong, dan aku ingat ya, aku bilang sama kalian, aku tidak menuruti apa kata hatiku, tapi aku lebih menuruti apa kata fakta. Terbukti kan, Opung Parbelak juga sudah katakan, terbukti ya. LSI Lembaga Survei Indonesia menyatakan bahwasanya dukungan dari sampel sebanyak 1.200 orang dari seluruh kota Jakarta ya, dapatlah hasil survei 51,8% untuk Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi ingat ini, suka hati kalian. Memang banyak yang bilang, itu lembaga survei abal-abal, muncung kau itu abal-abal. Udah dari tahun berapa itu? Udah dari tahun 2004 sudah ada itu. Lembaga survei abal-abal. Lembaga survei abal-abal. Lembaga survei itu adalah lembaga survei yang dibayar. Siapa yang membayar? Mereka sendiri yang membayar. Ingat ya, apalagi sekelas LSI, Lembaga Survei Indonesia. Ingat, aku gak dibayar mereka, gak di-endorse aku. Tapi kalau sudah sekelas LSI, mereka nggak akan mereka tidak akan mencoba merusak reputasinya sendiri dengan memberikan informasi abal-abal. Nggak akan pernah mungkin. Tapi ketika dimunculkan survei itu, 16 protes kan? 16%, yang 24% juga protes kan? Tapi tetap ya, tetap pada ujungnya bermuara di penghitungan manual. Dan ingat ya, tingkat kesalahannya, error marginnya itu cuma sekitar 1 atau 2%. Gitu loh. Udahlah, percaya aja sama lembaga survei. Kalau ku bilang tinggal latih aja lah. Sama kayak kemarin Prabowo Gibran, tinggal latih aja lah. Tapi dilama-lamakan. Terbukti kan habis uang negara untuk melakukan pemilu. Tapi semana mau dibilang sudah itu konstitusinya, ya kan? Udah itu langkah konstitusinya, ya kan? Mana mungkin bisa diukur kekuatan sebelum berperang, kan begitu. Begitu juga sih sebetulnya yang terjadi di Pilpres, gitu juga yang terjadi di Jakarta. Kalau ku bilang tinggal latih aja. Tapi secara konstitusional, ya nggak layak aku ngomong seperti itu. Ya udah jalankan aja, walaupun kita udah tahu hasilnya. Nah, ya. Jadi aku juga bertanya-tanya, kenapa lah pemberitaan tentang tentang pembentukan partainya si Anies Baswedan sepi. Rupanya udah banyak yang pindah. Begitu mau bikin pencatatan kan, pindah orangnya ini. Dari relawan mana kemarin itu berapa anggotanya? Ada 100 kakak kan bang, katanya gitu kan. Iya 100 kakak kemarin bang, sekarang tinggal 2 kakak. Dicatat juga 2 kakak itu anggota Partai Perubahan Indonesia. Tinggal 2 kakak, yang 98 kakak udah ke RK. Ya, nyata lo coba. Ada kalian dengar lagi pemberitaan tentang pembentukan partainya si Anies? Enggak kan? Karena apa? Itu enggak jadi perhatian. Sekarang itu jadi perhatian. Kemana mau kami gantungkan nasib dan cita-cita rakyat Jakarta ini itu? Ya mereka itu boro-boro mau mikirkan nasib partaimu. Mereka juga perlu dipikirkan nasibnya. Ya, oke lah dulu kalau kayak gitu. Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.